Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arif Permadi dengan NIM 41824010014. Pada video hari ini saya akan membahas soal aljabar linear, lebih tepatnya ujian akhir semester ya. Soal ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear dosen pengampu Pak Heri Derajat. Dan di sini kita akan membahas dua soal ya. Jadi tugas yang diminta itu selain membuat makalah perhitungan, kita juga harus mempresentasikan bagaimana cara menjawab dan juga penjelasan dari setiap soal, mulai dari soal P1 bagian A sampai E dan soal P2 bagian A sampai D. Jadi pada soal P1 bisa kita lihat di sini soal aljabar linear ya. Ada sebuah perusahaan rintisan teknologi yang ingin menganalisis data performa karyawan untuk mereduksi jumlah variabel sebagai bahan evaluasi. Data itu menunjukkan terdapat ada 4 karyawan dan berdasarkan 2 indikator kinerja, yaitu produktivitas dan juga kedisiplinan. Di sini karyawannya ada 4 ya, karyawan A, B, C, D. Nah, kemudian produktivitas itu sebagai X1 dan kedisiplinan itu sebagai X2. Ini X2. Lalu kita ubah ke dalam prinsipal komponen analisis untuk menganalisis data ya. Jadi untuk soal yang A itu kita disuruh membentuk matriks dari data X ini, data X dari dataset di atas, maksudnya dari dataset ini. Kemudian kita lakukan sentralisasi data dengan menggunakan rata-rata masing-masing variabel ya teman-teman. Kita langsung saja mulai untuk P1 ya. P1 bagian A. P1A. Soalnya itu kita disuruh membuat matriks dari data X yang sudah kita gunakan dataset di atas, kemudian lakukan sentralisasi data ya dengan menggunakan rata-rata masing-masing variabel. Jadi di sini tuh pertama kan data awalnya tadi ya sudah kita dapatkan ya dari dataset itu. Data awal. Nah, data awalnya itu yang karyawan A 2 dan 1. Kemudian karyawan B itu 4 dan juga 3. Karyawan C 6 dan 5. Kemudian karyawan D itu 8 dan 7. Lalu dari data awal ini kita sentralisasikan. Pertama kita harus mencari nilai rata-rata X1 dan rata-rata X2-nya ya. Sini saya tulis rata-rata X1. Rata-rata X1 itu tadi rata-rata X1 2, 4, 6, dan 8 ya.
2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 per 4 ya teman-teman, jangan lupa karena di sini terdapat 4 karyawan dan juga rata-rata X1 ya, yaitu dari karyawan A itu 2, karyawan B itu 4, karyawan C itu 6, dan karyawan D itu 8. Jadi ini yang produktivitas ya, rata-rata X1 produktivitas. Selanjutnya kita jumlahkan dulu ya. 4 tambah 2 itu 6, 6 tambah 6 itu 12, 12 tambah 8 20, 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya. 20 bagi 4 sama dengan 5. Lalu kita cari rata-rata X2. Rata-rata X2. Oke. Kita cari rata-rata X2 itu dari yang karyawan A, B, C, D itu ya. Di sini ada 1 tambah 3 ditambah 5 dan tambah 7 dibagi 4. 1 tambah 3 4, tambah 5 9, 9 tambah 7 itu 16. 16 bagi 4 itu 4 ya. Jadi sudah kita peroleh dari tiap variabel ya, rata-rata X1 dan rata-rata X2. Rata-rata X1 itu diperoleh 5 dan rata-rata X2 itu diperoleh 4. Lalu bagaimana caranya kita bisa melakukan sentralisasi? Nah, di sini kan tadi sudah kita cari rata-ratanya. Jadi untuk rumus sentralisasi itu rumus sentralisasi itu X terpusat sama dengan X asli dikurang rata-rata ya. Rata-rata. Oke, kemudian jadi caranya begini ya. Hasil sentralisasi ya, hasil sentralisasi X1 dengan X1. Oh bukan Pak. Hasil sentralisasi karyawan A, X1 dan X2 ya. Di sini kita tulis karyawan A X1 tadi berapa? X1 itu yang A nya itu 2 ya, dan yang satu lagi 1 ya. Tunggu sebentar, hasil sentralisasi karyawan A ya, X1, maaf teman-teman, jadi X1 ini dikurang sama 5 yang ini ya. 2 dikurang 5 itu berapa? Min 3 ya. Min 3, kemudian X2 nya itu berarti 1 ya, 1 dikurang 4 ya, min 3 juga. Nah, ini untuk karyawan A. Kemudian karyawan B, X1 sama dengan
4 dikurang 5 ya, min 1 X2 nya itu berapa? X2 3 ya, 3 dikurang 5 sama dengan min 1. Oke. Selanjutnya karyawan C nya ya. Karyawan C nya itu tadi X1 nya itu 6 dikurang teman-teman, tadi untuk karyawan B nya itu yang X2 dikurang 4 ya, 3 dikurang 4 jadinya min 1. Karyawan C nya itu X1 nya itu 6 dikurang 5 itu 1, X2 nya itu 5 ya, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Lalu yang terakhir itu karyawan D. X1 sama dengan 8 dikurang 5, 3 ya. Ya 3. X2 sama dengan 7 dikurang 4, 3 juga ya. Ya 3 juga. Jadi inilah untuk hasil sentralisasinya, min 3 min 3 min 1 min 1 1 1 3 3. Lalu kita ubah ke dalam matriks. Jadi kita peroleh matriksnya di mana ya lebih enaknya. Matriksnya tuh di sini aja kali ya. Oke, saya izin hapus yang ininya. Saya izin hapusnya data awal ya, karena kita udah tahu tadi ya data awal ya. Oke, jadi di sini matriks hasil sentralisasi. Matriks sentralisasi ya, matriks data tersentralisasi ya. Nah, yaitu tadi min 3 min 3 min 1 min 1 1 1 3 3 ya. Ini dia untuk matriks data tersentralisasi ya. Min 3 min 3 min 1 min 1 1 1 3. Oke, itu untuk nomor 1A. Kita lanjut ke 1B ya teman-teman. Jadi kalau untuk 1B ini itu kita diminta untuk menghitung matriks covariance dari data yang sudah kita sentralisasi tadi ya. Oke. Sebentar. Kita langsung saja ke soal B. Kita mencari matriks covariance dari data yang sudah tersentralisasi ya teman-teman. Oke, ini kita hapus semua kecuali matriks data tersentralisasinya ya. Oke, B ya. Yang B itu, jadi untuk matriks covariance itu rumusnya adalah covariance sama dengan 1/n kurang 1 ya, kemudian x dx ya, x dx x pangkat dx.
Oke. Karena tadi jumlah karyawan atau N-nya itu 4, maka apabila N-nya itu dikurang 1, hasilnya itu 3. Jadi untuk pembagian itu 1/3. Nah, tadi kan sebelum itu ya, hasil data tersentralisasinya min 3, min 1, min 1, 1 sampai 3 ya teman-teman ya. Nah, lalu kita tulis dulu ya tadi rumus covariance-nya. Nah, baru deh dari yang min 3 ini, min 3 ditambah min 1 tambah 1 ya. Oh ya maaf, itu buat dulu covariance X1 sama X1 ya. Nanti X2 sama X2, begitu juga nanti ada juga X1 dan dengan X2. Ini covariance X1 min 3 pangkat 2 ditambah min 1 ya, pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 slash 3 ya, karena tadi itu kan karyawannya, jumlah karyawan itu 4 dikurang 1 ya, sesuai dengan rumus covariance 1 per N-1 sama dengan, oke, kita pangkatin dulu ya. Ini kalau misalnya ada perpangkatan, min itu akan hilang ya, jadi 9. Begitu juga yang negatif 1 juga jadi 1 ya, tambah 1 tambah 9/3, maka hasilnya 10, 11 tambah 9 20 ya, 20/3. 20 dibagi 3 itu 3 kali 6, 18, 6,67 ya, kayak koma-komaan supaya bisa dapat mendekati ya, hasilnya mendekati. Selanjutnya di sini kita tulis covariance X2 dengan X2 sama seperti tadi juga, min 3 pangkat 2. Kenapa di sini perpangkatannya 2? Karena tadi kan kita melihat dari studi kasusnya bahwa indikator kinerjanya itu ada 2 ya, yaitu produktivitas X1 dan juga kedisiplinan X2 ya. Makanya kita menggunakan pangkat 2. Min 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 slash 3. Nah, di sini 9 tambah 1 tambah 1 tambah 9 slash 3 sama ya, 20/3 sama dengan 6,67. Nah, selanjutnya covariance yang X1 X2 sama juga ya teman-teman ya. Karena sama, saya langsung aja tulis dari penjumlahannya. 20 dibagi 3 sama dengan 6,67. Oke. Nah, ini dia untuk hasil dari nilai matrix covariance ya. Jadi tadi kan 6,67 sama 6,67 kita ubah ke dalam matrix covariance. Matrix covariance enam koma enam tujuh, kemudian 6,67 juga ya.
Oke. 6,67 sudah ya semuanya. Oke. Ini ya untuk hasilnya. Oke, next kita lanjut ke P1 bagian C. Jadi P1 bagian C itu kita diminta untuk menentukan nilai eigen value dan vektor eigen dari matriks covariance yang sudah dibuatnya. Oke. Terus nanti yang D itu kita menentukan komponen utama pertama, principal komponen, dan disuruh menjelaskan yang ini lebih ke pertanyaan deskriptif ya, deskripsi. Jelaskan mengapa komponen tersebut dianggap sebagai komponen utama. Lalu nanti yang E itu hitung persentase variansi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen utama. Oke, kita langsung ke bagian C, yaitu menentukan nilai eigenvalue dan juga vektor eigen ya. Oke, ini saya izin hapus ya. Jadi dari matriks covariance itu kita buat persamaan karakteristik atau eigenvalue ya. Bentuk. Oke, sudah ya. Bentuk persamaan karakteristik. Jadi untuk rumus dari eigenvalue itu adalah covariance dikurang lambda 1 ya, sama dengan 0. Kemudian tadi kan covariance itu 6,67 ya teman-teman ya. 6,67 dikurang, nah jadi 6,67 itu nanti dikali dengan lambda 1, jadinya 6,67 lambda ya, lambda 6,67. Lalu begitu juga sama ya, 6,67 ini dikalikan ya dengan covariance itu sendiri 6,67, baru dikalikan dengan lambdanya lagi 6,67 dikurang lambda. Oke. Nah, karena di sini terdapat 6,67 covariance ya, dan juga yang lambda, maka nanti dipangkatin 2. Soalnya ini kan bentuk persamaannya udah jelas ya, ada 2 bilangan yang sama sehingga kita bisa melakukan perpangkatan. Nah, 6,67 dikurang lambda pangkat 2. Ini tujuannya untuk apa? Nanti itu supaya biar hasilnya 0 ya, karena bentuk persamaannya diminta untuk 0 ya hasilnya. Next ya. Setelah kita sudah menghitung nilai eigenvalue-nya, setelah kita sudah membentuk persamaannya, baru kita menghitung eigenvalue-nya. Jadi tadi itu kan 6,67 lambda pangkat 2 ya, itu 6,67 dikurang lambda dikurang 6,67 ya.
kemudian 6,67 lambda dikurang lambda tambah 6,67 sama dengan 0. Nah nanti tuh yang sama-sama 6,67 dikurang lambda ini kita coret, jadi sisa ini ya, sisa min lambda ya, min lambda. Nah ini 13,34 itu didapatkan dari hasil penjumlahan 6,67 tambah 6,67. Jadi yang min 6,67 itu pindah ruas ke sebelah kanan ya, jadi plus. Jadi ini 6,67 ditambah sama dengan 13,34 ya. Nah 13,34 dikurang lambda sama dengan 0 ya. Jadi untuk nilai eigenvalue-nya itu untuk lambda satunya ya, lambda satunya itu 0, lambda satunya itu 13,34. Lambda 2 nya itu 0. Nah selanjutnya kita akan mencari apa itu eigenvektornya berarti ya. Oke. Jadi untuk eigenvektornya itu sendiri tadi kan masih belum diketahui ya, masih 0 ya. Jadi eigenvektor itu dari dari rumus covariance lambda 1 tadi kita masukkan ya. Kita masukkan V ya, V itu vektor. Kemudian tadi itu yang covariance-nya itu min 6,67 kemudian 6,67 dan min 6,67, V-nya 0. Nah kita buat persamaan nih, sama kayak eigenvalue, tapi ini lebih singkat ya, dan lebih mudah juga, tanpa perlu kita harus jumlah-jumlah lagi. Nah jadi untuk persamaannya itu kan tadi min 6,67 X ya, ditambah 6,67 yang Y. Jadi ada nilai X dan Y, yang X nya itu X1 ya, produktivitas, dan Y itu yang kedisiplinan. Jadi X nya itu sama dengan Y ya. Karena X nya itu sama dengan Y ya, persamaan ini min 6,67 dan plus 6,67, maka hasil yang diperoleh itu 1 dan 1 ya, 1:1, matriks 1 dan 1. Kemudian kita normalisasi menjadi 1 vektor 2 dan 1 vektor 2. Ini yang lambda 1 ya teman-teman ya. Ini eigenvektor lambda 1. Nah selanjutnya kita ke eigenvektor lambda kedua.
Ini jawabannya cukup panjang ya, karena tadi yang matriks tersentralisasi udah kita nggak gunakan lagi ya, udah kita pakai, kita hapus. Eigenvektor untuk lambda 2. Sama masukin rumus covariance min lambda 2, vektornya sama dengan 0 ya. Kemudian masukkan yang covariance tadi 6,67 V nya sama dengan 0. Kita buat persamaannya. X plus Y itu sama dengan 0 kan tadi ya. Nah X nya itu plus Y ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya min Y. Nah jadi untuk vektor eigennya untuk lambda 2 itu matriks 1 min 1. Nah kemudian kita normalisasi. Satu per akar 2 min 1. Nah jadi untuk nilai eigenvektornya itu vektor eigennya prinsipal komponen 1 sama dengan 1 per V2 dan 1 per V2 ya. Kemudian yang PC2 nya itu 1 per V2 min 1 per V2. Nah jadi untuk hasil akhirnya ya, hasil akhir eigenvalue-nya itu tadi 13,34 ya. Dan 0. Sedangkan vektor eigen yang lambda 1 itu 1 per akar 2 dan 1 per akar 2. Dan yang kedua lambda 2 nya itu 1 per 2 min 1 per 2 ya. Jadi ini untuk soal P1 bagian C ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas soal P1 bagian D, dimana kita perlu mencari komponen utama pertamanya ya, prinsipal komponen 1, dan jelaskan mengapa komponen tersebut dianggap sebagai komponen utama. Oke, lebih simpelnya begini ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah mendapatkan nilai eigenvalue dan eigenvektornya, dimana dari hasil kedua itu terdapat sebuah eigenvektor lambda 1 dan lambda 2. Untuk lambda 1-nya itu 1 per 1 ya, 1 per V2 ya. 1 ya tadi ya, 1 per V2 ya. Sorry 1 per akar 2 dan 1 per akar 2. Sedangkan untuk yang lambda 2 nya itu jadi kan X nya itu sama dengan min Y ya. Berarti itu 1 per akar 2 dengan min 1 per akar 2 ya. Jadi untuk komponen utama pertamanya itu kita bisa dapat simpulkan mengambil yang prinsipal pertama ya, atau vektor eigen yang
PC1 atau lambda 1 ya, karena arah vektornya itu 1, 1. Alasannya kenapa? Jadi PC1 itu kan memiliki eigenvalue yang tadi tuh ya 13,34 terbesar. Nah, untuk mencari presentasi variansinya itu ada di situ loh. Jadi titik maksimumnya itu berada pada arah tersebut ya, pada arah nilai dari vektor ini ya, PC1 ini 11 itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari persentase variansi. Tadi kan total variansinya itu secara keseluruhan itu kan belum diketahui ya. Maka kita ngambil yang lambda 1 nih ya teman-teman. Lambda 1 13,34. Nah, 13,34 ini 13,34 ini tuh dibagi dengan 13,34. Nah, jadi hasilnya kosong kan. Nah, setelah itu dikali 100%. Jadi ini untuk titik maksimumnya sudah 100% ya, benar. Untuk yang lambda ini dia 0. Nah, jadi caranya begitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya total variansinya untuk soal E sama dengan 13,34 ya, dengan titik maksimum 100%. Variansi maksimum 100% menggunakan PC1 atau lambda 1 ya. Yaitu tadi PC1 berapa? 13,34. PC1 nya itu arah vektornya itu 1 dengan 1 ya. Jadi demikian ya teman-teman ya untuk soal P1 dari bagian A hingga E. Kita akan berlanjut untuk membahas mengenai singular value decomposition di soal P2. Oke, kita langsung saja ke next step. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal SVD di soal P2 ya. Jadi di sini untuk studi kasusnya ada sebuah perusahaan e-commerce ingin menganalisis minat pelanggan terhadap produknya untuk menyederhanakan data dan memahami pola utama ya. Nah, jadi data berikut itu menunjukkan penilaiannya 3, jadi pelanggannya ada 3 ya, P1, P2, P3 terhadap 2 produk ya, 2 produk itu produk A dan produk B. Jadi untuk P1 produk A itu 4, P2 produk A itu 2, P3 produk A itu 3. Kemudian untuk produk B, P1 produk B2, P2 produk B4, P3 produk B3. Gunakan singular value decomposition SVD untuk menganalisis data dan juga mereduksi data tersebut. Pertama kita diminta untuk mencari matriks ATA ya dan AAT. Oke. Jadi sesuai dengan dataset yang di atas ya. Pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, produk A dan juga produk B. Kita tulis di sini P2 A ya. Oke, P2A. Jadi kan tadi tuh untuk pelanggan satunya 4 ya. Pelanggan 2-nya 2, pelanggan 3-nya 3 untuk produk A. Terus kita buatkan dulu nih. Apa matriksnya kita buatkan dulu ya teman-teman pertama.
Oke, matriks A AT dulu ya, yang biasa, yang dari data di atas itu 4 2 3. Terus untuk yang produk B nya 2 4 3 ya. Nah, caranya itu rumusnya adalah ATA sama dengan A pangkat T kali A. Nah, perhitungan elemen baris 1 kolom 1 itu kita jadi ngitungnya tuh ini ya, berurutan di dalam matriks ini. Jadi baris 1 kolom 1, karena ini ordonya 2, jadi sampai baris ke sampai kolom kedua ya. Jadi kita tulis baris 1 kolom 1. Nah, di sini baris satunya itu kan 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini kan tadi diminta bahwa 3 pelanggan itu mengacu terhadap 2 produk ya, yaitu produk A dan juga produk B, makanya di pangkat 2 semua. 4 pangkat 2 itu 16 ya, ditambah 2 pangkat 2 4, ditambah 3 pangkat 3 itu 9. Jadi hasilnya itu 29 ya. Lanjut kita ke baris 1 kolom 2. Nah, baris 1 kolom 2 itu caranya kita kalikan dengan yang sebelah. Jadi yang produk A itu dikalikan di produk B. Jadi 4 kali 2, terus 2 kali 4, 3 kali 3 gitu ya. 4 kali 2 4 dikali 2 ditambah 2 kali ditambah 2 kali 4 tambah 3 kali 3. Nah, maka hasilnya itu 4 kali 2 8 tambah 8 tambah 9, 16 tambah 9 berapa? Yups, masih sama ya, enggak ada beda. Maaf, 16 tambah 9 itu 25 teman-teman, bukan 29. Nah, terus hasil ATA nya maaf belum ya. Nah, terus baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1. Nah, baris 2 itu kan yang ini ya, yang bawahnya, yang 2 sama berapa tuh, 25 ya, 2 sama 4 ya, 4 sama ini. Jadi berapa tuh, sebentar, 4 tambah 2 tambah 3, oh oke. Berarti ini itu masih sama yang kayak baris 1 kolom 2 ya. Baris 2 kolom 1 itu kita samakan ya. Berarti kan tadi tuh 4 kali 2 ya, 4 kali 2
2 kali 4 sama 3 kali 3 tuh ya. Berarti di sini tuh 2 pangkat 2 kan 4. 4 pangkat 2 16 ya. Dua puluh ya. 20 tambah, oh enggak teman-teman, masih sama. Untuk baris 2 kolom 1 itu tinggal menggunakan hasil yang tadi ya, baris 1 kolom 2. Jadi hasilnya itu 25. Nah kemudian baris 2 kolom 2 nya itu berapa? 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 6 ya. Berarti kalau baris 2 tuh yang sebelah kanan ini ya, baris 2 kolom 2. Oke. Ya ini berarti 2 pangkat 2 4, 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 3 9. Ini yang baris 2 kolom 2. Masih sama itu 9 ya. Nah, jadi ini untuk hasil ATA-nya. Itu kan baru yang ATA ya. Tinggal sisanya cari yang AAT. Jadi hasil untuk hasil ATA-nya 29, 25, terus 25 lagi ya, 25, 29. Yaps, ini dia. Lanjut kita cari AAT-nya ya. Nah untuk AAT-nya itu berarti kita sama ya, kayak sebelumnya juga, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 ya. Tapi masih menggunakan hasil ATA ini. Oh maaf, masih menggunakan yang matriks A pangkatnya tadi ya. Ya masih menggunakan matriks A pangkatnya tadi. Oke lanjut, perhitungan elemennya ya. Berarti baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1 itu ada 4 ya, 4 dan 2. Jadi 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, 16 tambah 4 20 ya, berarti 20. Terus baris 1 kolom 2 nya yaitu tadi baris 1 kolom 2 sama 4 ya. 4 kali 2 kali 4, terus apa ada 3 kali 3 ya, kayak gitu ya. Oh enggak, baris 1 kolom 2 tuh berarti 4 kali 2 ya, semua 2 kali 4. Tambah 8 ya, ini 16. Kemudian untuk baris 1 kolom 3 .
4 dikali 3 ya. Ini baris 1 kolom 3. Empat kali 3. 4 kali 3 ditambah 2 kali 3. Sama dengan 18. Kemudian untuk baris 2 ya sekarang. Baris 2 kolom 1 itu berarti 2 baris 2 kolom 1 itu sama dengan baris 1 kolom 2 ya teman-teman, jadi hasilnya 16. Terus baris 2, intinya kalau misalnya sudah ada perhitungan elemen di sebelumnya di baris 1 kolom 2, nah maka untuk sebaliknya baris 2 kolom 1 itu akan tetap sama ya hasilnya kolom 2. Baris 2 kolom 2 itu 2 di pangkat 2. Ini ya, baris 2 kolom 2. 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 4 ya. 4 tambah 16, 20 juga ya. Baris 2 kolom enggak ada, langsung baris 3 ya. Baris 3 kolom 1 ya. Itu 18 sama kayak tadi ya. Sudah dapat hasilnya. Baris 3 kolom 2 sama juga tadi dapatnya 18. Nah, ini baru baris 3 kolom 3. Tiga pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 hasilnya 18 ya. Jadi untuk hasil AAT nya adalah itu tadi dulu, hasil AAT 20, 16, 18, 16 ya, 20, 16, 18, 16, 20, 16, terus sisanya 18 semua, 18, 18, 18. Ayo. Oke, jadi ini untuk soal P2 bagian A ya. Selanjutnya kita akan memasuki soal P2 bagian B, di mana kita harus menghitung nilai eigen dari matriks ATA, kemudian tentukan nilai singular dari matriks A ya. Tadi itu kan ATA itu ini tuh yang tadi ya, yang 2 mana ya tadi ya, 29, 25, 25, 29 itu yang ATA. Kemudian matriks A, kemudian tentukan nilai singular dari matriks A ya. Oke, kita langsung saja memasuki soal ke P2 bagian B. Pertama-tama
pertama kita harus membentuk persamaannya dulu ya kalau misalnya mau mencari nilai eigen dan nilai eigenvalue ya, dan juga eigenvektor. Oke, jadi untuk P2 bagian B ya. Hasil dari ATA tadi tuh ya. 29, 25, 29. Oke. Setelah itu kita masukkan rumus yang lambda ya untuk menjadikan persamaan. Buat 9 dikurang lambda 25, kemudian 25 dikurang 29 kurang lambda ya. Setelah itu kita masukkan persamaannya, 29 dikurang lambda pangkat 2 kurang 25 pangkat 2 ya, soalnya kan ini ada 2 nih. 29 kurang lambda pangkat 2 sama 25 ya. Sama dengan 0. Kemudian kita jadikan kita sederhanakan lagi ya, karena kan tadi perpangkatan tuh kita sederhanakan. 29 lambda kurang 25, kemudian 29 dikurang lambda tambah 25 sama dengan 0. Kemudian di sini tadi kita udah sederhanakan dari hasil perpangkatan, kita kurang itu tadi 29 kurang 25 itu kan 4 ya. 4 berarti di sini 4 lambda. Nah, kemudian 29 tambah 25 itu berapa tuh? 54 ya. 10, 11, 12, 13, 14. Oke. 54 lambda ya. Oke, 54 kurang lambda sama dengan 0. Nah, jadi untuk eigenvalue udah kita dapat ya. Eigenvalue lambda satunya itu berapa? 4 ya. Lambda satunya itu 54, lambda 2 nya kan 4 ya berarti. Oke, lambda 2 nya 4. Setelah itu dari hasil matriks tadi ya dijadikan nilai singular. Berarti kalau misalnya kita jadikan nilai singular kan rumusnya itu ini ya. Akar dari A. Saya lupa nama bilangan simbol ini ya. Yang lingkaran gitu. Yang membentuk keong, saya lupa. Intinya itu. Nah, jadi yang udah kita peroleh tadi tuh dari lambda, tinggal kita akarin teman-teman. Kita akarin ya. Akar 54 itu kan berarti 7,75 ya. Karena kan akar 54 ya. Itu kalau kita kalikan misalnya 7 dikali berapa tuh?
7 kali 8 itu 56 ya. 7 kali 7 49. Nah, karena mendekati kan, jadi menggunakan bilangan desimal 7,75. Nah, setelah itu baru yang keduanya itu lambda 2 nya akar dari 4 itu 2 ya. Nah, ini untuk soal P2 bagian B ya. Cukup sederhana sih. Kita masuk ke soal P2 bagian C, teman-teman. Teman-teman, kita selanjutnya akan membahas soal P2 bagian C ya. Jadi setelah kita mendapatkan tadi matriks ATA, AAT dan juga eigenvalue serta nilai singularnya, kita sekarang diminta untuk mencari matriks U dan matriks V ya, teman-teman ya. U1, U2 dan V ya, vektor eigen. Nah, kita harus mencari vektor eigen dan juga matriks U-nya. Setelah itu baru yang terakhir dekomposisi SVD ya. Nah, caranya itu tadi kan yang P2 bagian B itu P2 bagian A kan ini ya, hasil ATA-nya. Kita di sini yang C ya. P2C sudah. P2C. Nah, tadi kita sudah mengetahui matriksnya yang ini ATA 29, 25, 25, 29. Kemudian eigenvalue lambda satunya kan tadi 54 ya. 54, lambda 2-nya 4. Nah, kita lanjut ke vektor eigennya nih. Lambda 1 itu 54 ya. Nah, kita cari vektor eigen lambda 1 dulu nih. Lambda 1 sama dengan 54 ya. Jadi rumusnya itu sama ya, teman-teman. ATA min 54 ya, V sama dengan 0. Kemudian kita masukkan yang tadi ya, lambda satunya 54, berarti 54 dikurang 29 ya, teman-teman ya. 12 ya, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Kok salah, 25 ya, 5. Ini 5 nya jadi 4 kurang 2 ya, 25 ya, teman-teman ya. Jadi di sini tuh min 25 kita jadi matriks ya, 25 min 25. Oke. Nah, setelah itu kita buat persamaan dari hasil 25 tadi ya. Jadi min 25x tambah y ya, min 25y sama dengan 0. Itu x nya sama dengan y, yaitu 25 ya, plus 25, min 25 plus 25 ya. Oke, lanjut kita baru nih cari matriks kita ke vektor eigen lambda dulu ya. Vektor eigen lambda 2. Saya izin hapus yang ini, teman-teman. Tunggu, penghapusnya hilang. Oh iya,
Izin hapus yang B nya dulu ya. Oke, kita lanjut ke ini ya, vektor EG lambda 2 sama dengan 4 tadi ya, lambda 2 ya. Berarti ATA min 4 ya. ATA min 4 harus saya kata. Ya benar. Terus V sama dengan 0. Berarti tadi itu kan berapa sih? 29 ya? Apa 25? Oh 25 teman-teman, sorry. 25 kurang 4 berarti ya. 20 berarti teman-teman. Oh, oke. Jadi kalau untuk lambda 2 ini dia nggak perlu dikurangin lagi kayak lambda 1 ya. Jadi masukin hasil yang sebelumnya itu yang 25 tadi. Yang min 25 min 25 tuh ya. Yang vektor EG lambda 1. Jadi di sini masih sama ya. 25. Oke. V sama dengan 0 ya. V sama dengan 0. Lalu kita buat persamaannya. Setelah dibuatkan persamaannya, tadi kan X tambah Y sama dengan 0 ya. Berarti Y nya 0 ya. Sorry, X nya min 4. Jadi untuk vektor eigen dari lambda 2 ini 1 min 1 ya, 1 min 1. Terus kita normalisasikan. Satu per V2 atau lambda 2 ya. Nah, sorry ini min. Lanjut, setelah kita udah mendapatkan vektor eigen lambda 1 dan juga vektor eigen lambda 2, kita langsung ke matriks U dan V. Saya izin hapus yang ini teman-teman. Oke, di sini matriks U dan V ya berarti. Matriks U dan V untuk lambda satunya tadi kan Oke, matriks 1 untuk lambda satunya yang tadi kita udah dapatin ya. Itu V-nya sama dengan 1 per akar 2. Terus V1 ya tadi, V1. V matriks V biasanya itu vektornya ya. Itu berarti 1 akar 2, 1 akar per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Lalu untuk lambda 2 nya ya,
Untuk lambda 2 itu berapa tadi? V2 nya 1 sama min 1 ya. Yang sudah dibuat persamaan dan normalisasinya. Kemudian matriks U nya satu. Oh maaf teman-teman, saya baru ingat yang simbol keong itu tuh ternyata singular ya, singular namanya. Oke, AV1 itu berarti 0,54 dan 0,65 ya. Kita sederhanakan. Kemudian untuk U2 singularnya ya. Tadi kan singular 1 kan 54, maka 0,54. Kemudian yang 7,75 itu jadi 0,65. Kemudian vektor 2 nya ya. 1 per singular 2 sorry. Berarti 0,71 ya. Ini juga 0. Yaps. Oke, singular 2 itu tadi kan 4 ya. 4 dan juga 2. Jadi kalau misalnya dibagi 2, maka habis tuh yang bagian bawah. Kalau 4 kan masih sisa 2 ya. Tapi ini lebih ke hasil desimal sih teman-teman, untuk mencari hasil desimalnya. Jadi 1 per berapa tadi, akar 4 itu berapa gitu. Kemudian baru 1 dibagi 2. Setelah itu baru nanti yang ini ya, yang AV2 itu ya. Efek apa sih namanya, nilai singular yang sudah didapatkan itu 2 dibagi 2, 0. Oke, jadi ini untuk P2 bagian C ya. Untuk apa sih namanya ya, P2 bagian C hasilnya. Jadi kita mencari vektor eigen lambda 1, vektor eigen lambda 2, baru nanti kita bisa mencari matriks U yang left ya, terus dan matriks V yang right. Oke, lanjut ke dekomposisi SVD teman-teman. Kita tinggal mencari dekomposisi SVD nya. Kalau ini udah gampang sih teman-teman, soalnya dapat dari hasil yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita langsung aja. Tadi kita udah dapat matriks U nya, sudah dapat apa namanya, eigen value nya, eigen vektor, terus matriks ATA, AT, apalagi ya, nilai singularnya juga. Nah, maka di sini untuk dekomposisi SVD-nya adalah sigmanya itu tadi 7,35 ya. Ini 7,35 itu namanya dari akar 54 nya nilai singular itu ya. 7,35. Kemudian ini kita langsung dibuatkan matriks ya, dekomposisi SVD 2. Kemudian yang U nya itu tadi kan ada U1 U2 ya. U1 nya 0,54, U2 nya
0,71. Jadi untuk yang U1 nya 0,54, 0,54, 0,65, kemudian U2 nya 0,71, min 0,71 dan juga 0. Oke, kemudian lanjut ke VDT nya atau vektornya ya, 1 per akar 2, 1 per akar 2 ya. Terus yang bawah ini min 1 per akar 2 sama 1 per akar 2 ya, sesuai jawabannya sebelumnya. Jadi hasil akhirnya sudah dapat ya, sigmanya dapat, V nya juga dapat, U nya juga, matriks U juga dapat ya. Nah, sama dengan U sigma V pangkat T sesuai yang dimintakan. Oke. Ini dia hasil akhirnya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dan dari awal video hingga akhir. Memang kalau untuk pelajaran aljabar linear ini sedikit butuh ketelitian ya teman-teman, apalagi untuk mencari PCA, kemudian mencari eigenvalue, eigenvektor, matriks ATA, matriks AAT. Karena kan kalau kita mau mencari matriks ATA itu perlu baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 gitu kan. Kita perlu menganalisis angka-angkanya yang tepat gitu, bagaimana. Jadi antara yang apa tuh tadi itu yang kan tadi sebuah perusahaan e-commerce itu ada produk A sama produk B. Nah, produk A ini kalau misalkan baris 1 kolom 1 itu dikalikan dengan yang mana gitu. Kita harus tahu itu, kita butuh ketelitian. Kemudian juga untuk lambda nih jangan sampai posisinya salah. Nah, kayak misalkan tadi itu kan untuk cari eigenvalue ya lambda itu di sini itu soal kedua ini ya, kedua bagian B ya. Nah, untuk mencari lambda itu kalian jangan salah posisinya. Contohnya di sini tuh ulangin gitu ya. Variansi. Nah, ini satu lagi. Soal P1 ya. Oh, di sini. Nah, ini ya. Hitung AAT. Nah, ini. Jadi dari hasil matriks AAT itu kan udah dapat tuh. Nah, ATA min lambda kan. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini tuh kita masih dibuatkan matriks sama sebelumnya tuh. Jadi 29 dikurang lambda 25. Terus 25 29 dikurang lambda gitu. Dituker ya. Nah, baru kita jadikan persamaan kuadrat. 29 lambda akar 2 dikurang 25 akar 2, baru nanti kita sederhanakan dari hasil kuadrat itu. Setelah itu baru deh kita jumlahin ya, kayak 29 kurang 25 itu 4 lambda, kemudian 29 tambah 25 itu 54, maka lambda satunya 54, lambda 2 nya 4 gitu teman-teman. Oke, semoga bisa dapat mengerti ya untuk teman-teman semuanya yang lagi belajar aljabar linear. Dan ya, intinya perlahan aja untuk belajar. Jadi kalau misalnya kalian memang dari awal belum tahu, kalian pahamin dulu bagaimana cara penghitungannya, bagaimana cari PCA itu, dan juga bagaimana cari SVD nya ya. Kalian bisa searching di Google, di YouTube gitu, banyak sumber-sumber yang tertera, dan juga YouTube channel yang bisa mengajarkan materi SVD dan PCA ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.